Itu 915 mili, 314 ya. 314 berarti juga sama ya, berarti panjangnya ini kalau nggak salah itu ini ya. Sama ya. Wah, ini berapa? Ya. 314 ya. Jadi panjangnya ini 314, jadi saya kita nggak punya kapan ada ya. Dan dari sini ya, tidur. Coba nanti kalian coba terus jari-jari. Kalau kemarin berapa ya? Nanti kita coba ya. Berat. Jadi kita mulai aja dari awal ya. Jadi nanti sumbunya ini ya, kita main aja semua. Kita buatnya karajetnya ke sana. Jadi XD-nya mewakili ini ya, diameter pipanya. Ya. Jadi kita akan mulai dari sini. Kita dari nolnya. Buka baru dulu ya. Oke. Nah ini tampilan barunya. Sampai di sini sudah semua ya. Kita mau arah jet. Jadi kalian kalau mau buat itu pipa itu buat lingkaran dulu ya. Jadi kalau mau buat lingkaran dulu ya. Ini lingkaran ini. Berarti itu sumbunya dalam arah X dan Y. Sejam Ya. sejam. Jadi ini X dan Y dan kita buat dalam arah X dan Y. Maka kalau mau ini mau ini kalau mau ini sketchnya ya bidangnya itu X dan Y. Saya tampilin ya. Jadi mengubah bidang yang mana ini pakai ada di sini ada 4 icon ya. Ya, kalau yang ini cuma melihat sudut ini ya, apa sudut pandangnya ya. Kalau ini mau mindahin posisi ya. Nah kalau mau mengubah sketchnya pakai ini. Kalian terima ya. Nah nanti begini, kalian bisa ubah sketchnya. Ya. Dan kita mau arah jet, berarti kalau arah jet berarti kita bidangnya X dan Y ya. Nah ini berarti. Ya. Ini kalian tinggal klik aja. Sudah jadi ya. Terus supaya ngadep ke depan ya ini aja tombol biru ini dia ngadepnya ke depan ya. Kemudian kita langsung aja buat ininya ini ya didesain, kemudian cari yang lingkaran ini sentral, kemudian cari ini terus apa namanya pencet terus ya, pencet sampai ke atas terus isi 50 mm karena kita diameternya 50 gitu ya. Nah kalau ini kan langsung sketch, jadi kalau mengubah posisi sketch ke 3 dimensi pakai huruf D dan K ya. D kalau D itu mengubah dari 2 dimensi jadi 3 dimensi. D itu di mana Pak? Pencet aja D. Nah, ya. Kalau mau ubah jadi scan lagi, klik di sini pakai K. Di scan lagi. Oh, ya. Itu jadi dan K. Kita gede ya. Nah ini kan yang diameternya ya kita mau narik ke Z kan. Kalian mainkan ini pakai ke tengah aja. Biar ini. Nah, nanti kita kan mau arahnya ke sana ya. Arah ke sana, terus kita mau buat sketch tapi apa namanya membelah sumbu Z ini ya. Kalau mau ini menjadi kontrol tengah. Kalau mau besar kecilin pakai kursor aja. Kalau mau kontrol apa namanya ini apa mode yang tengah ini ya. Nah kita mau sketch ya, karena kita mau kalau membuat itu buat apa pipa nggak perlu buat langsung pipa, buat aja garis alurnya aja nanti dia otomatis
otomatis dia bikin sendiri. Nah, kita mau garisnya, itu garisnya berarti ke sini kan. Garisnya itu bikin aja garisnya begini, nanti dia melengkung, gitu ya, bikin garisnya ya. Nah itu kita bikin garis aja ke sumbu jet, karena itu membelah sumbu jet ya. Bagaimana membuat garisnya? Ya kita pakai sketch lagi. Pakai apa sketchnya? Ya kita klik. Pakai apa tadi kalau buat sketch? K ya. Nah, tapi bukan ini bidangnya. Bidangnya yang membelah jet. Jadi pakai ini. Kita cari dia membelah jet. Ya dimain-mainkan aja di sekitar ini atau dirangkum ke sumbu jetnya. Ya. Sumbu Y-nya atau sumbu X-nya. Yang penting dia membelah jet. Nah ini berarti ya. Ya kan? Jadi tinggal klik aja. Nah kalau kalian mainkan, kalian bisa lihat dia membelah dua ya. Udah bisa sampai di sini. Apa tadi? Dipijat terus dipijat Y-nya apa? Yang ke sumbu X itu, itu tuh ya. Nah, kita panjangnya 314 di setting aja. Jadi pakai garis lain. Jadi kemudian kita buat dari titik ini ya sampai ke kanan. Berapa panjangnya? 314 sendiri. 314. Sekitar aja. Atau panjangnya 314. Kemudian kita lebihin ya, karena dia ada ilmu ya, jadi dia berikan ilmunya ya. Tambahin berapa? Nanti kemarin saya lupa, jari-jarinya berapa ya? Masih dia berikan Pak, ada 50 Pak kemarin. 150 kemarin R. 300. Soalnya panjangnya tuh 500 lah kemarin. Dari yang 500-an. itu 500-nya, jadi jadinya 150 kemarin. Oh, berarti kita tambahin aja ini panjangnya, ini kan sudah 314 ya. Kita tambahin jadi berapa? Ambil aja, dia banyaknya 200 saja ya. Ya, nggak sama ya, panjangnya 200 ya. Berarti totalnya itu berapa jadinya? 514, dari 14 ditambah 200. Ya. Jadi total dari sini ke sini 514 tambah 200. Ini juga sama, kalian tarik aja dari karena 514. Ya, 514. Nah, begitu ya. Sampai lurus. Di escape aja. Jadi ya, tapi masih tegak lurus. Jadi ini 514. Nah, kita mau potong di 200 ya. Jadi apa namanya, jari-jarinya itu 200. Bagaimana caranya? Pakai rounded ini, rounded. Rounded, bukan ini nih rounded. Ya. Yang ini rounded, bukan yang ini ya. Ini buat apa namanya corner ya, tangan ya. Yang ini rounded. Rounded itu yang ada ini warna hijau sama merahnya. Ya. Diklik aja ini. Kalian tarik di ini posisi corner ini. Tarik terus. Masukkan jari-jarinya tadi berapa? 200. Ya 200 jari-jarinya. Nah nanti dia jadi begini ya. Kalau ada kelebihan garis dihapus saja. Ya, ini ada kelebihan garis ya. Kalian hapus pakai apa? Trim aja, ini trim. Ini untuk menghapusnya ini kalian hapus semua ya. Mana trim? Ini semua ya. Mana gambar gunung? Semua ya. Ini nyatu ya. Belum. Baru ini tekan mouse pengaruh ini krimnya nggak bisa karena dia satu ya. Ini dari lingkaran yang di atas.
Seorang lagi ya, yang ini ya. Ini dua-duanya ya. Jadi 200 ya. 200. Nah ini ya, nggak ada kelebihan, seharusnya nggak ada kelebihan. Tadi saya salah ini ya. Ini 200 ya. 200. Sudah ya. Nah ini udah jadi ya. Kita lihat dalam 3 dimensi. Kalau mereka jadinya seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Nah, tinggal kita kalau di SolidWorks itu namanya terus ya. Nah, kalau ini namanya push. Jadi tinggal ke design ada push, pull ya. Kemudian kalian klik ini yang mau kita pullkan ini. Kemudian kita sweep terus garis. Sweep garis yang mana aja. Nah ini ada yang warna ungu kalau kalian klik. Kemudian jangan lupa garisnya ada 3 ya. Garisnya ada 3. Kontrol klik. Yang ini kontrol klik. Kemudian kontrol klik lagi, klik. Ya. Jadi ini ada 3 garis, 1, 2. Yang 1 garis lurusnya, yang 1 lagi garis melengkungnya, yang 1 lagi garis lurusnya. Habis itu klik yang ini. Ini yang nanti full penuh, full penuh. Nanti dia dicoba ya. Kalian coba. Yang lain kalau ada yang kesulitan kontak saya bilang mana yang kesulitan susah nanti saya. Yang lain ada kesulitan nggak? Bisa semua. Nah, ini ya, ini model CAD. Kita mau simulasikan. Tergantung kalian ini di dalamnya itu ada apa. Tapi yang jelas, kalau ini modelnya pipa, yang namanya pipa, pasti dia ada yang saluran masuknya, ada dindingnya, ada saluran. Biar 3 itu kalian definisikan. Jadi semua yang berhubungan dengan dimensi ruangnya ini harus kalian masukin. Yang mana yang berhubungan dengan dimensi ruang? Batas-batasnya. Ini batasnya ya. Sama ini batas ini, sama batas ini. Jadi dia membentuk ruang tertutup. Close. Ruang tertutup ini sama ini ya jadi satu kesatuan tertutup. Ya. Nah, kalian harus namakan. Ini berarti kita namakan aja outlet, yang ini outlet, yang ini import punya dinding, ya, di wall. Nah, biasanya untuk boundary condition itu banyak ya. Jadi boundary condition ini namanya boundary condition. Oh ini. Jadi bisa outlet, kemudian dinding, apalagi simetri, apalagi sekitar internal. Dan lain-lain ya. Kalau ini simpel, kalau internal itu kayak ada dinding di bagian dalam. Bagian dalam ini ada dinding lagi. Internal. Itu paling sebagai tentang. Kalau simetri, berarti kita nggak mau simulasikan semuanya, kita potong tengah-tengahnya ini. Jadi ini simetri, ini sama ini sama. Simetri namanya ya. Oke. Kalian beri nama.
Ya, terserah mau urutannya gimana, ya. Bagaimana caranya kita lihat aja. Saya biasanya mulai dari dinding. Ya, saya mulai dari dinding ya. Jadi dinding ini ada 3 ya. Klik kontrol untuk semuanya ya. Ini kontrol, kemudian kita namain create ini. Di sini ya, grup ini. Klik yang di grup. Saya namakan aja. Create NS. Namanya apa? Namanya aja dinding. Atau kalau enggak bahasa kerennya wall. Kemudian supaya dia nutup semua ini ada jadi wall. inlet. Jadi wall. Jadi kurang bawah. Ini inlet. Kemudian ini bagian ini adalah outletnya keluar. Terus sekarang nanti yang Ini adalah outlet. Jadi namain semua. Jadi kalau mau namain ini ya, ini struktur ya. Ini struktur. Jangan lupa di struktur tadi kita gambar garis ya. Ini kan garis ya. Kalau kalian apa? bukan dinding ya. Kalian ininya nggak diaktifkan supaya nggak bisa dilihat, makanya akan muncul garis ya. Namanya di mana? Dihapus aja. Ya, ini nggak ada gunanya lagi. Itu cuma sebagai guide aja ya, di delete aja. Di delete, tinggalkan solid, kemudian sudah tinggal ini ya. Sekarang kita akan kembali. Jadi kalau mau lihat wall itu yang mana, tinggal lihat wall. Inletnya yang ini sudah ditandai warna orange ini ya. Outletnya yang ini. Ini kelihatan semua ya. Kalau sudah kalian sip, Di grup juga. sip S boleh. Kalau bisa sip S, kita pakai elbow 92 ya. Namain aja itu. Belum ini terserah memang. Namain dulu sebelum kita membuat main. Berarti proses pertama di aslinya sudah selesai ya. Jangan lupa ya, ada berapa proses kalau mau lakukan konversi. Ada 4 ya. Membuat CAD, ya, membuat mesh, ya. Apa yang ketiga solver ya. Bulan atau 4 visualisasi atau post processing ya, post processing atau visualisasi ini pakai airplot ya. Jadi yang ini antisipasi 1, 2, 3, yang keempatnya kita menggunakan untuk airplot. Oke, semuanya sudah sampai di sini. Sudah sampai di sini semua. Kalau sudah kita akan membuat mesh. Sudah semua. Pak, mulai Pak. Kalau misalkan udah jadi solid kayak gitu Pak, bisa diubah gak Pak ukurannya? Dimensi. Misalkan diameter jauh bisa. Measure. Kemudian klik ini ada semacam jangka sorong. Gambar jangka sorong. Kalian klik aja mana yang mau dilihat. Misalnya ini ya. Diameternya berapa? Tuh. Diameternya 90. Kemudian ini sudut dengan sebelahnya, tetangganya ini 90 kan, tegak lurus kan. Nah ini keliling, jadi kelilingnya ini. Ya. Kemudian kalau mau melihat jarak antara ujung sini ke ujung sini, kalian sini satu udah diklik, pakai kontrol, klik lagi, lingkaran ini. Nah nanti dia akan lihat ini jarak antar dua lingkaran ini 314 cm. Pak, maaf maksudnya bukan diukur Pak. Ini mau diubah ukuran dari sebelumnya Pak. Misalkan ukuran awalnya 30, pengen saya ubah ukurannya jadi 50. Bisa diubah gak? Misalkan diameter lingkarannya, kan saya udah buat 30, saya pengen ubah jadi 50, bisa gak? Oh bisa. Mau maksudnya di skalanya? Diedit Pak, diedit. Skalanya diperkecil atau diperbesar gitu? Iya. Oh bisa, jadi kalian gunakan aja full tadi. Full. Ya, full. Kemudian apa yang mau di full? Semua kan diskalain ya. Ini kan diameternya 50, mau jadi 30 misalnya, begitu? Iya Pak.
Ya. Diameter lingkaran. Ya kalian tinggal full klik ini aja semua. Ya, mana yang mau diskalain ini? Salah. Ya, salah ya. Kemudian kalian cari titik yang mana yang mau di ini ya. Sini aja misalnya ya. Ada titik nggak di sini? Ada titik nggak? Nggak ada titik ya. Semuanya garis atau bidang ya. Ini bisa nggak? Ini saya nggak tahu nih karena nggak ada titik atau nggak bisa. Kita buat ada titik di sini ya. Ini ya. Kita mau skala berapa? Jadi kalau 30 berapanya 50? Jangan begitu 30, 25 aja. Separuhnya ya. Berarti 0,5 nya ya. Kalian cari saja. Nah ini bentar. Ini kalau saya skalanya. Kalian isi aja kalau 25 0,25 0,5 ya. Iya, Pak. Jadi di tab dia sampai biru ya, tab skalanya itu harus dicambil dulu. Atau bisa langsung diisi nggak? Nah ini nggak tahu ya. Kalau coba kalian langsung isi. Oh bisa langsung isi ya. 0,5 berarti jadi 25 nanti. Karena ini jadi paruhnya ini. Jadi apa namanya kalau kalian measure, jadi nanti diameternya bukan lagi 50 tapi 25. Pak, 24 ya itu tadi. ya Pak, ingin bertanya Pak, kalau misalnya tadi kan ngebuat lingkarannya 50 mm ya Pak. Terus itu misalnya kita pengen ganti ke 30 gitu Pak, kita ganti ukurannya gitu, itu bisa nggak Pak? Ukuran dua dimensinya, kan? dua dimensinya Pak. Hah? Dua dimensinya, ukuran dua dimensi. Maksudnya diameternya aja diganti apa semua? Iya, diameternya Pak. Diameter lingkarannya aja. Oh diameter lingkarannya aja, Iya. jadi bukan berapa panjang semuanya Iya. lain. Iya. Oh kalau Kalau di- diameter lingkarannya saja, sebentar saya lupa. Sepertinya bisa, cuma saya belum pernah soalnya. Sebentar, ini bukan. Berarti bukan titik ya tadi ya, saya batalin aja ya. Tadi berapa ini mau diganti 25. Iya, ukurannya Pak diganti. Diameternya 48 ya? Itu 48 Pak tadi karena diganti skalanya. Bukan 50 ya, maksudnya diameternya. Oke, kita mau ganti jadi 25 ya? Nah, berarti oh ya ini aja yang di pull ini ya apa namanya sipanya ya. Jadi kalian pilih desain pull, ambil semua, kalian tarik aja. Jadi diameternya berapa? Mau jadi 25. Ya. 25. Jadi malah tebal. Ini diameternya, ini apanya ini? Diameter kan? Diameter, Pak. Nah, ini jadi 25 ya. Coba kita lihat. Kita kan lebih besar ya? Yang bagi dulu Nambah. Ini 2 kalinya ya? Bentar. Oke, nah ini ya. Ini kemudian kalian pullnya sebentar mungkin ada arahnya ini ya, pull directionnya ya, pull direction arahnya ini, ini arahnya ya. Jadi diameternya ya. Berarti dia nambah ya. Ini tadi yang 25, yang 50 mana ada di sini ya? Jadi kalau di pull lagi, itu nambah ya. Kita kurangi 25 ke bawah ya. Berarti kita harus kurangi 25 kan? Ya. Cek. Saya gambar kurang ahli ya, masih Pak gitu. Coba dicoba aja ya. Oke. Saya kurang ini juga paling yang kadang-kadang yang gambar bukan saya.
Kalian tahu Pak Koswara? Yang kemarin ikut Pak Koswara Kajun mesin kalau nggak salah 2 atau 3 ya. Nah itu dia yang jago gambar, jadi dia nerima gambar dari dia. Itu kalau beberapa hal saya gambar dulu juga. Jadi coba aja, coba aja mainin aja pool ini ya. Cuma saya nggak tahu yang mana ini ya, pool ini untuk berubah. Yang penting kita udah jadi. Ya. Itu aja ya. Jadi kalian bisa ubah-ubah ininya ya. Yang mana apa? Kalau enggak satu-satu saya lupa juga ya. Cuman jari-jarinya 24 tuh. Udah jadi berarti palapan ya. Jadi berapa? 12,5. Mungkin pada ini aja 12,5 gitu ya. Jadi jari-jarinya 12,5 kan berarti 25 tuh. Yang itu maksudnya kan? Ini 12,5 juga. Ya kan? Cara lambatnya begini lah ya. Cara lambatnya. Ini yang ada 12,5 ini nanti jari-jarinya diameternya jadi 25 ini. Itu cara lambatnya. Kalau mau cara seperti saja familiar ya. Saya kembalikan aja ke ukuran awal ya. Jadi kalau pada tahu diameternya 48. Yang penting ini kalian sudah isi ya. Jangan lupa wall, inlet, sama outlet ya. Kita akan memang membuat matnya. Jangan lupa di-save dulu Elbor 90 baru kita membuat match workbench ini. Workbench pakai ini ya. Sekarang dulu baru di swab. Jangan lupa pakai ini, pengalamannya ini paling bagus ya. Watertight geometry workflow ya. Watertight geometry workflow diyesin aja, diyesin aja. Nanti dia akan kembali. Kalian mau pakai berapa skor dengan kemampuan komputer? Saya pakai 4, kalian pakai 4 skor. Pakai 4 skor. Kemudian mana kan? Ini 4 skor ya. Kita pakai 4, kemudian di start saja. Kita akan membuat matchnya. Matchnya kemarin ada 4. Pak, ini penampilannya beda Pak. Ya. Ini kalau kayak gini gimana ya Pak? Krek. Gila Pak. Enggak lah. Ini Pak. Kita butuh mana Setelah dibuka tadi sama light flow diatur buat ini 4 coba dibuka Berapa tadi? 4 kan? Ada maksudnya apa sih? Messi prosesor. Enggak, itu mah bebas. Enggak, kalau misalkan mau yang atas bawahnya otomatis. sekarang juga udah 8 dah. Pak, makin banyak ya sih dia jangan resong aja ya, dikasih 8. banyak kamu kan Coba aja langsung aja. Lapor ke dia. sampai dia berapa ya? Gimana? Bergerak kan? 8 begini. Ya, coba belum. Gua makin punya mana? 64 harus 64 gitu. 64 lah sih, gua kasih. Gua tinggal sama 64 nih. 2025 orang tua. Makanya layarnya Gantinya tuh belajar Ya, udah sih. Ya ini ganti yang ada satu. bukan 3 Kan itu beda. R2 mana ini? Versi Bagusnya mana? Lengkap ya, Bang. Enggak ada yang bakon. Ada berapa kon? Mana dinas? Itu Dicoba aja deh di dua hari. Kenapa deh? Ada masalah? Enggak, Pak. Coba 4. Tergantung laptop ya, kalau kalian nggak punya 4 ya jangan. Nggak bisa. Powernya cuma 2 ya 2. 48. Jangan paksain ke 4. Gila. Crash dia Kan nanti. dia 8. kalau ini Ryzen 9. Oh iya.
6 dah. 50 garisnya berapa? Dikeluarin aja, dikeluarin buat Nah, kalau misalnya itu kan ini belajar Oh iya. coba diop lagi deh. Ini kok Bisa mau sendiri di nanti dia muncul. Wah, ini belinya kemana? Anjir, Pak. Tadi BW rendah. Ini 10 itu semua ya. Ini udah ambil iklan aja, Pak. Kira kan bisa Berapa, Pak? 40 jadi indah. Ini atas bawah sama. Lu mau yang atas yang bawah Itu aja. Sama yang zaman dia bawa. Oh, bisa satu juga. Tuh. Tidak. Belum sama. Mungkin itu aja. Kalau keluarnya baru memang udah kali ya. Oh. 40 giga. Itu premium. Kita pakai keluarnya versi yang lama ini. Itu premium. Itu yang jangan dipapain biar nggak keren. Nanti tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau mau lihat grafiknya ya seperti ini. Dan bisa lihat yang gambar yang sudah kita buat tadi. Ya. Kita perlu buat match. Kenapa? Kemarin itu sudah kita ini ya, bahwa ini tidak mungkin bisa selesai baik-baik. Nah, kita membuat ini. Nah, bentuk match itu bisa 4 ya. Polyhedral, polyhedron, tetrahedral, sama hektor. Ya, mana yang paling ini? Ya, umumnya pakai polyhedral. Sudah paling bisa. Lagi muter-muter lagi. Sama semua. Ini kayaknya versinya kali ya. Tapi tadi muncul lagi sih Pak, law yang baru Pak. Setelah yang sebelumnya kabel ada muncul lagi nih sekarang Pak. Yang lain sama. Lagi loading Pak. Iya, lagi loading. Loading Pak tapi enggak. Ini udah itu udah. Laptop mahal. Enggak ada. Baunya enggak ada. Coba digedein. Kalau nggak ada, coba pergi ke sini. Kalau nggak ada ini ya, konsol sama grafik ke sini. Pergi ke sini. Kemudian konsolnya diaktifin. Di mana? Di minimal atau di message window? Coba klik aja. Itu di message-nya ya, di satu lagi coba. Konsol. Itu konsolnya. Dibuatnya apa? Kelihatan di bawahnya. Oh, lu kayak gitu loh. Kalau saya bisa ini ya, tinggal ini aja apa di minimize, berarti hilang ya. Kalau di konsol di message window nanti sebentar. Nah, ini langsung ya. Sama ya. Sudah saya coba. Oh, berarti dia di bawah sini ya. Tuh, Ini ya. Jadi di bawah sini. Ya, di bawah sini ya. Jadi untuk masukinnya lagi, jangan lupa. itu tuh yang paling kanan atas. Iya. Ya, apa-apa lah. Jadi ya. Jadi kalau masukin lagi ya. Ini kontrol satu. Lalu dipecah. Disusul gini kontrol. Sekarang pengembang
Yang ini udah bisa masuk semua belum? Udah bisa sama ya. Kalau udah lanjut ya. Nah ini ada beberapa tahap ya di dalam membuat mesh. Ya. Jadi ini kelebihannya ini. Apa namanya? Suruh mesh ini ya. Dia memesh permukaannya dulu. Permukaannya dulu, baru dia proyeksikan ke dalam. Dia proyeksikan ke dalam. Baru dia melihat permukaannya dulu. Nah ini langkah pertama import geometri itu udah ya langsung kalian langsung saja import geometri. Ya. Klik aja import geometri yang di bawah sudut ini, pojok di bawah. Kemudian habis itu ini edge local sizing. Kalau misalnya kalian punya geometri yang super kompleks, jadi harus match-nya beda sendiri. Di area mana, bukan di area sini, kalian boleh tambahin dia. Tapi kalau ini karena simpel, kita nggak usah dinoin aja, ya, dinoin aja, langsung aja di-update. Jadi kita nolak update-nya. Kemudian kita generate di surface mesh. Nah itu permukaannya dulu. Permukaannya dulu. Dan karena ini bentuknya apa simetri lah ya, nggak begitu susah dan ini apa ukurannya sama semua. Usahakan ukuran minimum sama maksimumnya jangan terlalu jauh, tetapi biar ukurannya seragam. Maunya berapa? Coba-coba aja. Kita ambil yang ini ya, kalau kita mau coba ambilnya 10 mili. Ya, yang maksimumnya, yang minimumnya 9,999 mili. Atau 9,95. Jadi kan kita kesini jaraknya 9,9 dengan 10 kan sama ya, ini ya. Kalian coba update, generate di surface mesh ya. Generate, dia akan membuat mesh-nya. Nah, jadi tampilannya nanti seperti segitiga begitu. Kenapa? Udah bisa membuat mesh-nya ini kan seragam ya. Ukurannya kan sama semua kan, bro ya. Enak. Jadi gimana? Cara muncul ini udah ada dalam libat ya. Emang ini pilihannya kalau kuningan. Yang lain ditambah di sini semua. Kalau mau melihat ini permukaan aja ya, dia hanya permukaan. Kalau mau melihat isinya, kalian ini flipping plane ini. Flipping plane, coba nyalain ini. Nanti kalian lihat dalamnya kosong, jadi belum di match dalamnya. Jadi yang di match cuma permukaannya aja, belum dalamnya ya. Jadi baru permukaannya, dalamnya kosong ini kalau kalian lihat ini ya. Nggak ada apa-apa di dalamnya, cuma permukaannya aja yang baru di match. Berat nih, berat. Import, sudah di import. Generasi 6 Ini ikutin plan di atas. Semua ini sampai sini. Ini udah. Ini udah di sini. Oh, ini siapa yang udah? Kalau saya udah, saya lanjut pertemuan. hilang potong Jadi sampai sini belum? Oh belum kelar. Ini dia kecepatan stepnya. Masih error mana ya Pak? Ya, saya tunggu dulu ya. Kalau udah Masih error gua. caranya gimana? Kenapa bisa potong? Tadi gua belum ngomong ini potong dia geser gitu. Coba lagi di ini ketemu jatuh. Ini kebetulan buat nambah motivasi kalian.
saya tanggal 9 nanti, 9 itu hari Kamis mau presentasi. Ini masih itu tender, jadi sudah 3 yang maju, termasuk perusahaan Jawa itu Rekayasa Engineering, Rekayasa Engineering, anak perusahaannya Rekayasa Industri. Saya mewakili mereka, ini kebetulan ini ini dari Rawan itu koordinator proyek manajer, jadi koordinator semua manajer proyeknya itu ada di bawahnya. Dia minta saya mewakili, jadi ini dari divisi Geoengineering report. Jadi di sana mereka jam 11, tapi di Jakarta jam 9, jadi 2 jam. Dengan Papua ya. Ini disuruh apa? Saya disuruh ceritain pengalaman CFD untuk LA. Jadi apa saja yang sudah kita gunakan karena mereka mau memodelkan sungai, karena mereka mau memodelkan sungai. Kemudian CSS itu total suspended solid, jadi mereka mau distribusi air, tapi solid, jangan sampai ada partikel dalam. Nanti saya yang CSX itu nanti saya mau combine dengan discrete element dan itu punya saya. Nah, ini pipe sistem model, pancu model organik, prosedur ini ya, prosedur ini, dan mau menggunakan bisa pakai flow 3D atau anti, dikasih mereka pilihan, kita pakai anti. Yang kedua lagi training ini termasuk apa silabusnya, waktunya kapan. Nah ini training ini jelas saya bekerja sendiri ya, saya butuh bantuan misalnya dari kalian ada yang terbaik, jadi saya coba ajak untuk training. Kemungkinan ada 2, mungkin di Papua atau di Jakarta, tergantung pendanaan dari mereka ini. Kalau dan nggak buat sekaligus mereka 25 orang dari karyawan reportnya, cuma mungkin nggak sekaligus nanti habis ya, semua sekaligus training baru 5 sampai 5 kali. Itu lumayan anggaran itu. Termasuk besar report ya, itu kan besar-besar. Ini tentang CFD. Jadi saya hampir dominannya tentang CFD. Dan ini baru-baru ini, jadi saya bangga juga sampai reservoir dan bisa dipakai untuk membantu yang membantu klien Kujang, anak perusahaan pabrik pupuk Kujang. Mereka mau beli alat di Cina, mau ganti box dryer menjadi rotary, cuma mereka ragu-ragu bisa nggak yang alat Cina itu depannya 9 meter ya, 9 meter, kemudian di sini ada heating, ada cooling, bisa nggak alat itu dipakai untuk menggantikan mereka katalis buat dipakai di pabrik Kujang. Nah itu pakai band, dipakai software yang lebih. Jadi selalu saya tekankan pada kalian, ini 2, yang satu tidak CFD, atau lagi solid. Kalau mau pakai mau pakai atau mau dua-duanya juga boleh. Karena saya dua-duanya juga bisa. Saya juga bisa. Banyak juga yang proyek yang berhubungan dengan kali dalaman, misalnya mencari natural frekuensi seperti natural, getaran, kemudian juga analisa tegangan itu banyak juga. Jadi nggak usah pilih kasih, antara jam sama pun sama aja ya. Jadi kalau mau lihat yang pen peran itu nggak pen elemen turbin dia bisa sekarang itu kemudian klien kita ada di Suljan di Purwakarta, jadi benerin turbin kalau besar itu juga ini. Tapi yang jelas CFD selalu pakai di mana-mana. Dan kalau mau ditanya sampai saat ini paling banyak mana cara CFD pen sama dem, pabrik mana yang nggak pakai kerja ya? Pabrik mana yang nggak pakai kerja? Lalu ini aja prinsip.
Reportnya ya tentang banjir lah segala macam, tentang bersemangat lagi. Oke, lanjut ke malam betul. Sampai di sini ada kesulitan, sudah semua? Oke. Nah, maka selanjutnya adalah mendeskripsikan geometri. Ya. Jadi yang ini dianggap dia nggak tahu ini mau simulasi finite element kah atau mau simulasi fluida. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau simulasi finite element, pilih yang atas. Jadi dia cuma melihat semuanya jadi solid, benda padat semua. Tapi kalau mau yang fluida, kalian pilih nomor 2. Tapi kalau di dalamnya ada solid, ada fluida, jadi kopling. Jadi finite element dengan CFD dua-duanya ada di dalam. Itu lebih kompleks lagi. Nanti aja kita fluida karena kita CFD. Pilih nomor 2 ini, klik yang ini. Kemudian kita lihat di bawahnya, apakah batas fluida itu akan berubah dari dinding ke internal. Jadi kalau misalnya kita punya multifase, fasenya ada cuma ada air, ada CO2, udara dan seterusnya. Kemudian di sini domainnya itu banyak. Ini kan satu domain. Dari sini habis domainnya. Kalian bagi domainnya, ada yang dipotong. Ini domainnya beda sama ini beda sama ini. Kayak seperti ini. Saya gambarin seperti suhu di pompa ya, atau di blender juga boleh apa? Namanya blender apa? Yang Mixer. Ini domainnya ini beda. Jadi yang ini domain berputar, rotari. Ini rotari. Jadi dia berputar. Yang ini diam. Jadi stationary. Nanti domainnya dibagi 2. Yang warna lain dibagi 2 ya, domainnya ini sama domain ini. Jadi yang merah ini domain stationary, yang biru ini domain rotari, yang biru ya. Nah di sini ada batas domain. Nah, ini batas domainnya ada gambar warna hitam. Ini batasnya ya. Jadi batas antara 2 domain ini. Nah ini pertanyaannya, dia ini mengarah ke situ. Apakah batas fluida ini fluida 1, ini fluida 2. Fluida 1 itu punya rotari, fluida 2 punya stationary. Mau diganti dari internal menjadi dinding. Artinya apa? Kalau ini kita jadikan dinding, berarti fluida sini nggak bisa masuk. Tapi kalau jadikan internal, artinya di sini sama-sama boleh masuk. Kan sini kan fluidanya sama aja kan, dari sini ke sini juga kan. Jadi dia harus internal dengan wall. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, maka jangan, no. Kalau kalian pilih yes, dia nggak bisa masuk. Tuh ya. Share topologi. Ini tadi kalau share topologi itu kasusnya kalau kita bagi 2. Ini saya akan buat contohnya, share topologi ya. Saya asik Pak, tapi kenapa harus dibagi-bagi gitu Pak? Jadi bagian stationary sama rotary itu kenapa harus dibagi gitu Pak? Kenapa? Kenapa alasannya harus dibagi-bagi gitu Pak? Maksudnya dibagi? Iya. Jadi gini, yang terpengaruh seperti itu kalau kalian ini pompa, jadi contoh pompa ya, contoh pompa. Kalau ada di sini filenya, saya biasanya nyimpannya di sini ada filenya. Ini pompa ya. Pompa ini ada tiga pilar bagian luarnya, casing ini bagian masuk ke dalam luarnya. Ini bagian dalamnya saya ambil pakai spesial. Ini bagian dalam simulasikan fluidanya ya. Kalau ini casingnya kan solid, nggak padat ya. Ini kita ambil bagian dalamnya. Ini cara ngambil bagian dalamnya bisa ya.
Kalau di SolidWorks pakai apa? Kalau kita pakai itu enclosure atau volume extract. Jadi di texture itu ada namanya volume extract, ini volume extract atau enclosure. Jadi dia ngambil volume bagian dalamnya. Jadi yang ini saya dapat pompanya itu, gambar pompanya mereka pakai itu 3D laser. Jadi langsung nanti gambar 3 dimensinya ini dalam bentuk filenya waktu itu dikirim kalau nggak salah XT dari Parasolid ya, Parasolid. Nah yang ini saya nggak bisa langsung gimana mau simulasikan, ya kan tulisannya masuk dalam sini bagian dalam kan. Jadi saya masuk ini saya ambil pakai screen, pakai enclosure sama volume extract lagi. Jadi saya ambil bagian dalamnya, ini bagian dalam. Ada berapa impeller? Ada 3, 1, 2, 3 sama 3 ini. Jadi kalau kalian lihat nanti ini ada 3. Nah ini kenapa kita nggak bisa apa? Jadiin 1? Karena ini yang terpengaruh oleh sudu itu sekitarnya aja. Bagian yang bawah sama atas itu nggak kena. Jadi contohnya begini. Nah, ini juga kecil juga saya perlu. Jadi ada 2 cara membuat ini. Kalau kalian mau simulasikan pompa, itu ada 2 cara. Yang pertama frame motion, yang kedua kalau mau lihat di sini ada frame motion, di dalam antis ya. Satu lagi mesh motion. Jadi kalau frame ini kan sama-sama benda padat ya. Ini kan benda padat ya. Ini padat ya sudutnya ya. Dinding ya. Jadi kalau kalian mau simulasikan dinding, ini kan berputar. Ini kan ada mesh tadi. Mesh. Nah kalau misalnya frame motion, ini seolah-olah meshnya nggak berputar. Tapi yang berputar itu apa? Koordinatnya. Frame. Referensinya. Jadi XYZ-nya yang berputar. Jadi meshnya enggak, itu namanya yang frame motion. Yang kedua, mesh motion. Mesh itu bendanya itu berputar. Itu berputar. Nah ini makanya ini kalau misalnya frame motion yang kita pakai, ada yang disebut dengan gaya Coriolis. Jadi ini frame-nya ini beda sama ini. Ini berputar, ini enggak. Ini dindingnya diam. Ini dindingnya berputar, jadi nggak bisa samain. Ya, jadi kalian harus buat 2 domainnya. Jadi rotari sama stasioner nggak bisa dijadiin 1. Nah kalau kasusnya seperti itu, ini penjelasan yang ini ya, target kita ya. Apa itu share topologi? Share topologi ini kita akan bagi 2 contoh ya. Yang tadi saya pecah jadi 2 ya, yang pipa ini ya, saya simpan dengan nama lain ya. File, CSS, info tapi separatif ya, berpisah ya. Ini saya bagi 2 ya. Saya bagi 2 domain ya. Yang ini saya pecah menjadi 2 desain, jadi saya combine ya. Ini kemudian saya combine dengan ini. Nggak bisa berarti saya pakai itu dulu, plan dulu. Desain mana plan? Ya. Saya bagi 2 ya. Bagi 2 ini, jadi saya coba combine. Ini saya pecah menjadi 2. Jadi 2 ya. Jadi 2 ini saya hapus. Jadi ada solidnya 2. Ini yang ini, yang solid satu lagi yang ini, ya. Solid satu lagi yang ini. Bagi 2 ya. Nah ini kan dua domain yang terpisah. Yang namanya share topologi kalian harus jadikan 1. Jadi begini. Gimana membuat? Bisa nggak kita dorong aja? Apa yang dimaksud dengan share topologi ya?
Pengaput ya? Pengaput nggak?